Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat ya. Sehat-sehat dan penuh dengan semangat. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di pembelajaran keempat, subtema 3. Pengalamanku di tempat bermain. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita adik-adik semuanya, pembelajaran 4 dan 5, yaitu di halaman 72. Adik-adik semua, mari kita belajar. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dilaksanakan ya. Baiklah adik-adik, Ibu akan membacakan teks bacaan berikut. Silahkan didengarkan dan diperhatikan bukunya masing-masing halaman 72. Di kompleks rumah Nina ada taman bunga. Nina dan Deli senang bermain di sana. Ada berbagai jenis bunga. Bunga-bunga tersebut sangat indah. Salah satu bunga yang disukai Nina adalah bunga anggrek. Nina kagum dengan keindahan bunga anggrek. Nina mengungkapkan kekagumannya lewat puisi. Berikut puisi yang dibacakan Nina. Judul puisi, Anggrek Bungaku. Syair dan lagu ciptaan dari Bapak Ate Mahmud. Coba dengarkan puisi yang akan Ibu sampaikan. Perhatikan ya, kosakata atau kata-kata yang baru pernah adik-adik dengarkan sebelumnya. Nah, di situ dari kata-kata tersebut adik-adik perlu memahami makna atau arti katanya. Oke ya, paham ya? Sebelum kalian membacakan puisi, kalian perlu perhatikan yang pertama sekali adalah judulnya ya, judul atau tema dari puisi kalian. Di sini temanya adalah bunga, anggrek bungaku. Sudah disebutkan nama bunganya itu adalah anggrek. Nah, hal yang pertama kalian bayangkan anggrek itu di dalam pikiran kalian ada sebuah bunga anggrek ya, di dalam bayangan kalian sedang membayangkan bunga anggrek. Oke, kita mulai. Lemah lembut pandanganmu, putri, dan rupamu ayu. Kau bunga yang indah, kau bunga yang ramah. Bunga anggrek bungaku dikenang sepanjang waktu. Bunga anggrek. Ayo bacalah puisi di atas. Bacalah dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Setelah itu temukan kosakata baru dari puisi tersebut. Carilah maknanya di Kamus Bahasa Indonesia. Tuliskan kata dan maknanya di buku tugasmu. Nah, di sini adik-adik akan menuliskan kata-kata baru tersebut di halaman 73. Di dalam kotak ya. Ada kotak di halaman 73, kosakata baru dan maknanya. Nah, nomor 1 sudah disebutkan, yaitu kosakatanya adalah lembut. Maka tuliskan maknanya atau artinya di sebelah kanan. Isi kolom-kolom yang kosong dengan mencari kata-kata yang baru di dalam syair Anggrek Bungaku, ya. Oke? Kita lanjutkan di muatan matematika halaman 73. Ada banyak beberapa macam atau jenis ukuran satuan panjang yang sering kita gunakan sehari-hari ya.
di sini Ibu akan lanjutkan kembali teks bacaannya. Tinggi tanaman anggrek yang dilihat Nina adalah 20 cm. Kalian juga dapat mengukur tinggi tanaman. Gunakan alat ukur panjang yang sesuai. Ayo, ingatlah kembali berbagai alat ukur panjang. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar yang pertama, ada mistar atau penggaris yang digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Dan yang kedua, ada meteran pita yang digunakan untuk panjang lebaran kain ya, atau mengukur baju, celana, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu meteran roll kecil yang digunakan oleh tukang kayu atau bangunan, panjangnya kurang dari 10 meter. 10 meter, jadi lebih panjang dari penggaris dan meteran pita ya adik-adik. Kemudian gambar yang terakhir ada meteran roll besar untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Panjangnya mencapai 100 meter. Ada juga selain dari alat ukur panjang yang disebutkan, ada alat ukur panjang baku yang sudah Ibu tugaskan untuk dihafalkan ya. Ada 4. Apa saja itu adik-adik yang ada 4 itu? Ada penggaris atau mistar, ada meteran, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ya adik-adik ya, jangan lupa. Kita lanjutkan halaman 74 adik-adik. Di sana ada gambar anak-anak sekolah yang sedang bergantian mengukur tinggi badan ya. Pastinya tentunya menggunakan alat ukur panjang yaitu meteran roll kecil yang panjangnya sampai kurang lebih 10 meter. Jadi adik-adik kalau misalkan ingin mengukur tinggi badan bisa menggunakan meteran roll kecil ini seperti yang ada di gambar. Ayo kita lanjutkan bacaan teks berikutnya. Kalian juga dapat mengukur tinggi badan. Gunakan meteran untuk mengukur tinggi badan. Setelah mengukur, kalian dapat membandingkan tinggi badan. Membandingkan tinggi badan kamu dan teman-teman kamu. Atau bisa jadi di rumah membandingkan tinggi badan ibu dan ayah. Membandingkan tinggi badan kamu dan adik atau kakak. Saya Nina dan Deli mengukur tinggi badan. Tinggi badan Nina 1 meter 21 cm atau sama dengan 121 cm jika satuannya disamakan. Tinggi badan Deli adalah 120 cm. Siapakah yang lebih tinggi? Ini di sini adik-adik akan teliti dengan angka ya. Di sini akan tugasnya itu membandingkan, yaitu 1 meter 20 cm dan 124 cm. Manakah yang paling tinggi adik-adik? Manakah yang paling tinggi? Di halaman 74. Jika disamakan satuannya terlebih dahulu, yaitu 1 meter 21 cm itu sama dengan 120 cm. Maka yang paling tinggi adalah tinggi badan Deli. Deli 124 cm. Untuk mengetahuinya, samakan satuan panjang terlebih dahulu. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Tinggi Nina 1 meter 21 cm. Maka ketika ingin disamakan satuannya, dijumlahkan. 1 meter itu sama dengan 100 meter ya adik-adik ya.
Diingat ya, rumusnya adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Maka tinggal ditambahkan dengan 21 cm tadi, menjadi 121 cm. Oke, adik-adik paham? Sekarang kita lanjutkan materinya di halaman 75, muatan SBDP. Muatan SBDP. Nina dan Deli melihat bunga di taman. Gerakan bunga dapat dijadikan sebuah tarian. Ada gerakan bunga mekar, ada juga gerakan bunga kuncup. Ayo peragakan gerakan bunga seperti gambar berikut. Ada 2 gerakan ya, ada bunga mekar dan bunga kuncup. Bunga mekar itu seperti gerakan yang pertama. Di sini awal atau proses bunga yang akan bermekaran ya. Oke, atau mengembang atau terbuka. Pertama, tangannya diangkat ke atas. Kemudian sedikit posisinya tidak terlalu lebar ya. Kemudian gambar kedua bagaimana? Pertama posisinya jongkok. Berdiri setengah berdiri ya, menggunakan lutut. Kemudian gambar yang kedua, perlahan-lahan naik ya, kaki kanan perlahan-lahan naik ke atas. Kemudian tangannya mulai sedikit terbuka. Dan gambar yang terakhir, berdiri tegak dan tangannya terbuka lebar. Jadi ini artinya tariannya ini yang terbuka lebar, mekar ya, bunga yang mekar. Pertama setengah berdiri menggunakan lutut. Kedua mulai berdiri, perlahan-lahan berdiri, kemudian berdiri, dan akhirnya tangannya terbuka. Gerakan bunga sedang mekar. Adik-adik coba tirukan seperti yang ada di gambar di rumah. Kemudian gerakan bunga yang sedang kuncup bagaimana, Bu? Nah, coba kita perhatikan gambar yang kedua. Di sini posisinya terbalik ya. Terbalik seperti gambar yang pertama itu. Dibalik saja. Bunga yang sedang kuncup, gerakan bunga sedang kuncup. Posisinya pertama itu berdiri, tangannya terbuka, kemudian perlahan turun ke bawah dengan tangan yang sudah mulai merapat sedikit, kemudian berdiri setengah menggunakan lutut dan akhirnya tangannya tertutup atau kuncup ya. Kuncup. Ini adalah melambangkan bunga yang kuncup, sedang kuncup. Sekarang coba adik-adik latih ya. Latih di rumah. Bisa menggunakan iringan musik. Gerakannya kurang lebih seperti ini. Dan akhirnya menjadi sebuah tarian. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya halaman 77, pembelajaran 5 adik-adik. Di sini sama ya adik-adik. Adik-adik akan memperhatikan kosakata baru di dalam sebuah syair puisi. Nah, apa saja kata-kata yang adik-adik baru temukan, tuliskan di buku atau buku paketnya. Kemudian temukan atau cari di Kamus Bahasa Indonesia. Coba dengarkan teks bacaan berikut. Nina dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah Nina. Bermain bersama merupakan pengalaman yang menyenangkan. Ketika bermain, Deli melihat banyak kupu-kupu. Kupu-kupu tersebut beraneka warna. Deli kagum dengan keindahan kupu-kupu.
Deli membacakan puisi tentang kupu-kupu. Berikut puisi yang dibacakan Deli. Temanya itu adalah hewan ya. Temanya adalah hewan. Judulnya itu apa? Seperti kupu, seperti kupu. Kupu-kupunya seperti ini. Sangat indah. Warnanya bermacam-macam ya adik-adik ya. Jadi Deli sangat mengagumi kupu-kupu dan akhirnya membuat puisi. Temanya kupu-kupu. Coba dengarkan puisi yang ibu sampaikan ini. Seperti kupu. Ciptaan, syair dan lagu Atem Mahmud. Seandainya aku seperti kupu, aku kan terbang kian kemari, hinggap di kembang yang wangi, berayun-ayun di ujung dahan, menari-nari tak henti. Oh, senangnya hatiku, senangnya seperti kupu. Nah, kurang lebihnya seperti itu adik-adik ya. Bayangkan ketika adik-adik membacakan puisi, di dalam pikiran adik-adik terdapat sebuah atau sedang membayangkan kupu-kupu. Sekarang kita lanjutkan kembali pelajarannya di halaman 78 adik-adik. Buku tema 2E. Dengarkan kembali teks bacaan berikut. Nina dan teman-teman bermain galasin. Mereka membagi kelompok. Pembagian kelompok dilakukan dengan adil. Mereka membagi kelompok dengan cara bermusyawarah. Musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tahukah kamu bunyi sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dilambangkan dengan kepala banteng ya adik-adik. Kepala banteng ini adalah sila keempat Pancasila. Simbol dari sila keempat Pancasila. Oke, contoh apa saja yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Di dalam buku sudah disebutkan beberapa contohnya. Yang pertama, di dalam gambar ini mereka sedang melakukan diskusi atau musyawarah adik-adik, yaitu pemilihan ketua kelas. Ibu guru sedang mengarahkan anak-anak SD untuk memilih ketua kelas. Dilakukan dengan musyawarah. Dan yang kedua contohnya apa lagi yang mengamalkan sesuai dengan sila keempat, yaitu bermusyawarah, menentukan tempat berlibur adik-adik ya. Jadi satu keluarga, ayah, anak dan ibu sedang berkumpul di ruang tamu dan bermusyawarah bersama kemanakah tempat wisata atau liburan yang tepat untuk dikunjungi. Dan apalagi selain itu, contoh yang lain adalah bermusyawarah atau berdiskusi menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Jadi sangat baik ya contohnya adik-adik ya, bermusyawarah. Ini sikap-sikap seperti ini atau contoh seperti ini perlu sekali diamalkan di sekolah ataupun di masyarakat. Adik-adik tentunya sudah pernah melakukan beberapa contoh dari ketiga gambar di buku adik-adik ini. Salah satunya pemilihan ketua kelas ya. Ayo, siapa yang sudah pernah terpilih jadi ketua kelas? Siapa yang sudah terpilih jadi sekretaris atau terpilih jadi bendahara?
Nah, itu dilakukan dengan cara bermusyawarah ya, adik-adik. Sekarang kita lanjutkan muatan SPDP halaman 79, adik-adik. Adik-adik masih tetap semangat kan untuk belajar? Iya, harus semangat ya, adik-adik. Nah, perhatikan lagi di buku kalian halaman 79, kita lanjutkan pelajarannya dan dengarkan kembali bacaan teks berikut. Nina dan Deli ingin bermain galasin. Sebelum bermain galasin, Nina dan teman-teman melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan yang mereka lakukan sangat sederhana. Salah satunya adalah gerak mengayun tangan. Ayo lakukan gerak mengayun. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu mengayunkan tangan ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti contohnya, posisinya kaki ke depan, badan tegap, dan tangan diayunkan bergantian ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti contoh ini. Kiri, kanan. Dan gambar yang kedua, ayunkan tanganmu ke atas dan ke bawah. Posisinya masih sama ya adik-adik ya, posisinya masih tegap, kakinya terbuka sedikit. Oke, tangannya ke atas terlebih dahulu seperti bunga yang mekar ya, ke atas dan ke bawah, ke atas, ke bawah. Gambar yang ketiga, ayunkan tanganmu ke depan dan ke belakang. Posisinya menyamping ya adik-adik, berubah ya. Pertama tadi ke depan dan sekarang menyamping. Ayunkan tanganmu ke depan. Kemudian pertama itu ke depan, kemudian diayunkan ke belakang menjadi seperti ini. Ayunkan ke belakang menjadi seperti ini. Tangannya ke belakang, kakinya sedikit menekuk ya. Dan paha lututnya sedikit menekuk dan kakinya sedikit cincit. Sedikit jinjit untuk memperkuat otot lutut. Kemudian gambar yang terakhir, ayunkan tanganmu dari ke depan dan ke atas. Contohnya seperti apa adik-adik? Gantian ya, tangannya bergantian. Pertama, tangan sebelah kanan diam ya, tegap dan diam. Yang bergerak adalah sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian gerakan ke depan dan ke atas, ke depan dan ke atas.